Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar tidak? Sudah, Bu. Oke, kita mulai saja ya. Baru 13 orang, tapi sudah lebih 3 menit agar tidak terlalu sore. Saya mulai. Hari ini kita akan membahas mengenai praktikum menggunakan Smart PLS, di mana Smart PLS ini digunakan untuk mengolah data yang dikumpulkan melalui kuesioner atau variabelnya itu disebut sebagai variabel laten, variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, dan nama analisisnya adalah analisis PLSM. Nah, dasar-dasar definisi, kemudian karakteristik data, dan lain sebagainya itu sudah disampaikan di pertemuan ke-10. Jadi tidak akan saya bahas lebih detail, tapi nanti saya hanya ulas atau review sedikit untuk menyambung kepada kasus yang akan kita bahas di praktikum hari ini. Nah, bagi yang memiliki laptop atau komputernya, nanti silakan install dulu Smart PLS-nya. Anda masuk ke website ini, smartpls.com, kemudian nanti tinggal klik saja download now, nanti akan ada pilihan untuk spesifikasi laptop atau MacBook-nya masing-masing, apakah menggunakan yang 64 bit atau yang 32 bit, apakah menggunakan macOS ataupun Windows. Kemudian, pilihan lisensinya ada dua, ada lisensi untuk student. Lisensi untuk student ini gratis selamanya, tapi terbatas di ukuran sampelnya yang hanya bisa mengolah data maksimal 100 responden. Kemudian kalau yang pro, Anda bisa beli lisensinya di e-commerce ada di Shopee, di Tokopedia, dan lain sebagainya. Namun Anda bisa coba untuk trialnya, tinggal diklik yang ini, Start Free 30 Day Trial. Nanti Anda diminta untuk memasukkan emailnya email masing-masing, jadi tidak boleh email satu orang, kemudian nanti lisensinya dikirim ke email oleh perusahaan Smart PLS-nya, lisensinya digunakan oleh bersama-sama, itu tidak bisa. Kalaupun Anda paksakan, tetap tidak akan bisa karena lisensi itu hanya berlaku untuk satu orang, satu email, kemudian satu personal komputer atau satu laptop. Nah, kemudian kalau ada kendala, misalnya di laptopnya dan lain sebagainya itu, ada yang tidak bisa menggunakan Smart PLS-nya, sebenarnya ini sudah diinstal di laboratorium 1 di komputernya. Jadi sebenarnya Anda bisa ketika membutuhkan tinggal hubungi saja staf bagian laboratoriumnya untuk bisa memfasilitasi, minta dibukakan labnya untuk bisa menggunakan komputernya. Nah, itu untuk pengenalan Smart PLS-nya. Kita mulai dengan review mengenai apa yang dimaksud dengan PLSM, dan nanti kita akan membahas tentang kasus yang akan kita praktikumkan. Nah, selain praktikum hari ini, tugas struktur 4 itu sudah ada di e-learning dan harus dikerjakan oleh individu, jadi tidak berkelompok. Jadi mau tidak mau Anda harus menginstal Smart PLS ini di komputernya atau di laptopnya masing-masing, atau bisa memanfaatkan komputer di laboratorium 1 di kampus. Tinggal hubungi saja staf bagian yang mengelola laboratorium, namanya Bapak Dika, minta tolong diizinkan untuk menggunakan komputer saja, itu tidak masalah. Jadi bagi yang ingin ke kampus memanfaatkan fasilitas kampus itu bisa. Tinggal hubungi saja pengelola labnya. Nah, ini di pertemuan minggu lalu sudah saya berikan materi mengenai partially square structural equation modeling secara dasar teorinya. Apa itu yang dimaksud dengan PLSM, kemudian data seperti apa yang bisa diolah menggunakan PLSM, kemudian langkah-langkah atau tahapan secara umumnya dalam mengolah data menggunakan PLSM itu seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke contoh kasus yang akan dipraktikumkan menggunakan Smart PLS kali ini, saya ulas dulu sebentar untuk mengingatkan kembali. Jadi PLSM itu adalah bagian dari sebuah analisis di statistika yang namanya SEM atau Structural Equation Modeling.
Nah, structural equation modeling ini digunakan untuk mengolah data dan menganalisis data untuk melihat hubungan antara variabel-variabel laten. Jadi datanya berasal dari variabel-variabel laten. Apa yang dimaksud dengan variabel laten itu? Variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Contohnya adalah mengukur sikap seseorang, mengukur persepsi seseorang, kemudian mengukur misalnya kualitas tertentu, dan lain sebagainya. Jadi variabel laten itu adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Lawannya adalah variabel yang dapat diukur secara langsung atau disebut sebagai variabel observed. Contoh dari variabel observed itu adalah tinggi badan. Tinggi badan dapat diukur secara langsung menggunakan meteran, kemudian berat badan dapat diukur secara langsung menggunakan kilogram, kemudian temperatur dapat diukur secara langsung menggunakan termometer, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mendapatkan atau memiliki data yang dikumpulkan melalui sebuah kuesioner, kemudian variabelnya ini tidak dapat diukur secara langsung, tapi diukurnya melalui sebuah konstruk yang diturunkan menjadi sebuah indikator, yaitu indikatornya dibentuk dalam item-item pertanyaan. Nah, contohnya dari yang selalu kita bahas dari awal pertemuan, yang sudah kita praktikumkan statistika deskriptifnya adalah mengenai kualitas Google Classroom. Datanya sudah pernah kita olah untuk uji validitas dan reliabilitasnya di pertemuan kedua ya, dan dipraktikumkan di PTM pertama. Kemudian statistika deskriptifnya juga sudah kita olah di menggunakan pivot tabel, pivot chart di Microsoft Excel, dan statistika deskriptif. Nah, kali ini kita mengolah data yang sama dengan di dalamnya itu ada pengujian hipotesis. Jadi kita melihat hubungan antara variabel-variabel latennya, apakah misalnya kualitas informasi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepuasan user dan lain sebagainya. Nah, di dalam mengukur kualitas website, ada sebuah metode yang dapat digunakan, salah satunya adalah metode WebQual 4. Nah, untuk mengukur kualitas website menggunakan metode WebQual 4 ini, kualitas websitenya ini, dalam mengukur kualitas website itu katanya ada 4 dimensi. Yang pertama itu adalah kualitas informasi, kemudian ada kualitas interaksi layanan, kemudian ada usability, dan ada kualitas antarmuka pengguna atau user interface-nya. Nah, kualitas informasi, kualitas interaksi layanan, usability, kualitas antarmuka pengguna, atau kualitas website ini disebut sebagai variabel laten karena tidak bisa kita ukur secara langsung, tidak bisa Anda tembak menurut Bapak misalnya atau menurut saudara, kualitas informasi dari website misalnya website STIMIK Sumedang berapa. Tidak bisa seperti itu karena ada standar yang harus dipenuhi ketika kita menyebutkan kualitas informasinya sudah baik, kualitas informasinya sudah tinggi, kualitas informasinya masih rendah, kualitas informasinya masih tidak baik. Nah, salah satunya dari metode WebQual 4 ini, standar dari kualitas informasi dikatakan baik itu harus akurat, kemudian harus terpercaya, harus tepat waktu, relevan, mudah dimengerti, kemudian informasinya harus detail, format informasinya harus tepat, dan lain sebagainya. Nah, indikator-indikator inilah yang dibentuk menjadi item-item pertanyaan. Cara membentuk kuesionernya sudah saya jelaskan di pertemuan awal ya. Jadi membentuk kuesioner itu tidak ditembak langsung di websitenya, apakah websitenya sudah menarik atau tidak, linknya nyala semua atau tidak, apakah tampilannya sudah menarik, warnanya sudah sesuai, dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Karena ada standar-standar yang harus dipenuhi ketika kita mengatakan kualitas website A misalnya sudah baik, kualitas website B masih rendah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah variabel laten. Kemudian indikator ini adalah item-item pertanyaannya yang dibentuk menjadi item-item pertanyaannya.
Hubungan dengan PLSM-nya adalah ketika ada pernyataan yang menyatakan misalnya kualitas website itu berpengaruh terhadap tingkat kepuasan user. Jadi ada hipotesis yang diuji antara dua variabel laten. Jadi tingkat kepuasan user juga adalah variabel laten karena tidak bisa diukur secara langsung. Kemudian kualitas website sudah jelas karena ada kualitas informasi, ada kualitas interaksi layanan, kemudian ada usability, dan ada user interface-nya atau kualitas antarmuka pengguna. Nah, ketika datanya yang kita kumpulkan dari kuesioner, kemudian ada pengujian hipotesisnya, ada pengujian hipotesisnya, maka salah satu analisis yang dapat digunakannya adalah analisis SEM. Nah, tadi SEM itu salah satunya adalah PLSM. Jadi salah satu bentuk analisis atau teknik analisis statistika yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis antara dua variabel laten atau lebih adalah SEM. Nah, SEM ini memiliki dua pendekatan. Yang pertama adalah CB-SEM atau Covariance Based SEM. Kemudian yang kedua adalah PLSM. Nah, ketika data yang kita kumpulkan dari kuesioner itu berdistribusi normal, kemudian ukuran sampelnya besar, kemudian tujuannya adalah menguji teori-teori tertentu, maka analisis yang digunakannya pendekatannya adalah covariance based SEM. Nah, namun pada kenyataannya, seperti yang sudah saya sampaikan di pengujian hipotesis atau di probabilitas, bahwa tidak semua data yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu datanya berdistribusi normal. Contohnya kan ada distribusi Poisson, ada distribusi binomial, ada distribusi hipergeometrik, dan lain sebagainya. Nah, ketika data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dan merupakan variabel laten ini tidak berdistribusi normal, maka alternatifnya adalah menggunakan partial least square structural equation modeling atau PLSM yang akan kita bahas hari ini. Jadi datanya tidak berdistribusi normal, kemudian ukuran sampelnya boleh kecil. Namun ukuran sampel kecil di sini tidak berarti 5 responden bisa, 10 responden bisa, 15 responden bisa, tidak. Karena di dalam PLSM kita menggunakan pengolahan datanya menggunakan iterasi. Kalau di bahasa programan, iterasi ini namanya adalah looping atau pengulangan. Jadi ketika ukuran sampelnya kecil, iterasi ini tidak dapat dilakukan. Jadi nanti kalau Anda kerjakan di Excel, mungkin keluarnya adalah N garis A dan seterusnya. Tidak dapat dihitung. Itu artinya penyebutnya kalau di kalkulus itu tidak terdefinisi. Nah, kita lanjutkan. Tadi ukuran sampelnya katanya boleh kecil, tetapi 5, 10, dan 15 itu tidak boleh. Karena ada ketentuannya. Ini ya, jadi ketika kita menggunakan analisis PLSM, ukuran sampel kecil itu bukan berarti 5, 10, 15, 20 itu sudah cukup. Karena biasanya itu di dalam iterasinya hasilnya tidak terdefinisi, maka ada rule of thumb-nya atau ketentuannya. Ukuran sampel minimal untuk PLSM itu harus lebih sama, artinya sama atau lebih besar atau minimal 10 kalinya jumlah indikator formatif terbanyak. Kemudian kalau indikator dengan variabel latennya itu bentuknya dalam format reflektif, ini adalah 10 kalinya jumlah janur inner model. Perbedaan antara formatif dan reflektif, seperti yang sudah saya jelaskan di learning di minggu lalu. Jadi misalnya ini adalah kualitas informasi, kemudian tadi akurasi, kemudian ketepatan, dan lain sebagainya. Ini indikator 1, indikator 2, indikator 3, indikator 4. Nah, formatif itu membentuk. Ini tanda panahnya dari indikator ke dalam kualitas informasi, dan ini berdasarkan teorinya. Nah, kalau indikatornya dalam bentuk formatif seperti ini, nanti dari kualitas informasi, kualitas interaksi layanan,
kemudian dari kualitas antarmuka pengguna, kemudian dari, sebentar ya. Mohon maaf, kita lanjutkan. Tadi sampai dengan indikator formatif. Jadi indikator formatif ini akurasi, ketepatan, kemudian relevansi, dan lain sebagainya itu tanda panahnya itu ke arah kualitas informasi. Nah, itu namanya indikator formatif. Jadi, nanti Anda cari jumlah indikator terbanyak dari kualitas informasi, kualitas interaksi layanan, usability, dan kualitas antarmuka pengguna itu mana yang paling banyak. Misalnya tadi kualitas informasi ada 7 indikator, berarti ukuran sampelnya adalah 7 dikalikan dengan 10. Artinya minimal respondennya adalah 70. Kemudian kalau indikatornya reflektif, arahnya itu dari indikator 1, indikator 2, indikator 3, indikator 4, tanda panahnya itu reflektif. Jadi dari kualitas informasi diturunkan terhadap indikatornya. Nah, bedanya tanda panahnya seperti ini. Dan secara umum atau seringnya di analisis-analisis menggunakan kuesioner dalam kehidupan sehari-hari itu formatnya adalah format reflektif. Jadi direfleksikan. Biasanya kalau indikator formatif ini di bidang kesehatan, jadi seseorang dikatakan sakit itu indikatornya apa saja, apakah suhu tubuhnya tinggi, kemudian nafasnya, saturasi oksigennya di bawah 90 dan lain sebagainya, baru itu dikatakan sakit dan didiagnosa penyakitnya apa. Nah, itu namanya indikator formatif. Nah, dalam kehidupan sosial, bidang sosial atau di bidang-bidang lainnya biasanya indikatornya adalah reflektif. Contohnya adalah kasus yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini ketika indikatornya reflektif seperti ini, yang dilihat bukan jumlah indikatornya, melainkan banyaknya banyaknya hipotesis yang akan diujikan. Jadi tadi kan ada pengujian hipotesis bahwa kualitas website itu berpengaruh terhadap tingkat kepuasan user. Jadi banyaknya jalur, kualitas interaksi layanan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan user. Usability berpengaruh terhadap tingkat kepuasan user, kemudian KAMP berpengaruh terhadap tingkat kepuasan user. Nah, ini ada 4. Berarti ukuran sampel minimalnya adalah 4 dikalikan dengan 10. Nah, itu yang dimaksud dengan ukuran sampel kecil. Jadi ukuran sampel kecil ini bukan berarti 5 responden cukup, 10 responden cukup, 15 responden cukup, tetapi ada rule of thumb-nya atau ketentuan agar iterasinya dapat dilakukan dan hasilnya itu bukan tidak terdefinisi tapi dapat dihitung. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Jadi tadi karakteristik data ketika kita mengolah data menggunakan PLSM itu datanya ukuran sampel kecil boleh dengan ketentuan yang tadi. Kemudian ketika ukuran sampelnya kecil, statistika powernya pun tetap akan tinggi. Masih ingat di pengujian hipotesis ya yang saya bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu ada error tipe 1 yaitu alfa. Kemudian error tipe 2 yaitu beta. Error tipe 1 itu peluang menolak hipotesis yang benar, sedangkan B adalah peluang menerima hipotesis yang salah. Nah, statistical power itu adalah 1 dikurangi beta, atau peluang menolak hipotesis yang salah. Jadi walaupun ukuran sampelnya kecil, PLSM dapat memiliki atau mencapai tingkat statistical power yang tinggi. Jadi masih dapat atau sangat bisa dipercaya hasil dari PLSM walaupun
ukuran sampelnya kecil. Kemudian ketika ukuran sampelnya besar juga tetap bisa menggunakan PLSM karena semakin besar ukuran sampel maka itu dapat meningkatkan presisi atau konsistensinya. Kemudian tadi juga disebutkan ketika datanya tidak berdistribusi normal maka bisa menggunakan PLSM karena PLSM itu tidak ada asumsi untuk distribusi datanya. Nah, kemudian ketika kita memiliki data dari kuesioner yang missing itu artinya ada beberapa item pertanyaan yang tidak diisi oleh responden, PLSM masih tetap digunakan, tetapi missing values-nya tersebut, item-item pertanyaan yang tidak dijawab oleh responden tersebut masih pada tingkat wajar, misalnya hanya 6% dari total keseluruhan item pertanyaan yang tidak dijawab atau dari total keseluruhan data yang dikumpulkan. Nah, kemudian skala pengukurannya bisa metrik, interval, dan rasio. Metrik itu kemudian quasimetrik itu ordinal, serta data biner. Data biner itu yang hanya ada 2 pilihan, atau nominal, laki-laki, perempuan, kemudian ya, tidak, dan seterusnya. Nah, untuk kasus yang akan kita bahas hari ini, kasusnya adalah data yang sama yang selalu kita gunakan pada saat praktikum untuk uji validitas dan reliabilitas menggunakan R software, kemudian praktikum menggunakan pivot table, pivot chart, kemudian statistika deskriptif di Microsoft Excel. Nah, data-data yang kita gunakan itu adalah penelitian yang judulnya Partial Square Structural Equation Modeling pada hubungan antara tingkat kepuasan mahasiswa dan kualitas Google Classroom berdasarkan metode WebQual 4. Jadi sebelum ada e-learning dulu kita memanfaatkannya Google Classroom. Nah, tujuan penelitiannya ini untuk mengetahui hubungan antara tingkat kepuasan mahasiswa dan kualitas Google Classroom-nya. Populasi targetnya di sini bukan seluruh mahasiswa, melainkan mahasiswa STIMIK Sumedang yang terdaftar pada Google Classroom mata kuliah kalkulus lanjut di semester gasal 2017-2018 di STIMIK Sumedang. Jadi, ini hanya membahas tingkat kepuasan mahasiswa dalam memanfaatkan Google Classroom untuk mata kuliah kalkulus lanjut di semester gasal 2017-2018. Nah, kemudian ukuran sampelnya itu ditentukan berdasarkan rumus Loving, jadi populasi targetnya bukan keseluruhan mahasiswa, melainkan mahasiswa yang ada kriterianya. Dengan alfa 5% diperolehnya 89 mahasiswa. Kemudian teknik samplingnya menggunakan simple random sampling atau diacak. Kemudian variabel penelitiannya tadi ada 2, kualitas Google Classroom dan tingkat kepuasan mahasiswa. Kualitas Google Classroom ini tadi sudah saya sebutkan ini adalah variabel laten dan tingkat kepuasan mahasiswa juga adalah variabel laten. Sehingga nanti pengumpulan datanya tidak bisa diukur secara langsung tetapi harus menggunakan sebuah kuesioner. Nah, di dalam kuesionernya skala pengukurannya menggunakan rating scale 1 sampai dengan 5. Kemudian pembentukan kuesionernya itu menggunakan WebQual 4 dalam ukur kualitas Google Classroom-nya. Kenapa harus menggunakan metode WebQual 4? Di sini dijelaskan bahwa metode WebQual 4 itu selain dapat mengukur kualitas website, dia juga dapat membantu untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pengguna akhir. Di sini adalah tingkat kepuasan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tadi. Nah, kemudian kelebihan lain dari metode WebQual 4 ini dapat digunakan untuk mengukur kualitas website dan juga dapat digunakan untuk mengukur kualitas aplikasi. Ada yang tahu perbedaan website dan aplikasi? Ada yang bisa jawab? Bedanya website dengan aplikasi itu apa? Ada yang bisa jawab bedanya website dan aplikasi? Ya, Wisman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu menjawab, mungkin ini dari sudut pandang saya. Ya. Kalau website itu mungkin apa ya, halaman yang dapat diakses oleh user dengan menggunakan perantara web browser. Ya. Sedangkan aplikasi bisa berbentuk perangkat mobile atau desktop, dan juga user harus mendownload dan menginstal pada perangkat mobile ataupun desktop. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Wisman. Jawabannya sudah tepat. Jadi bedanya website dengan aplikasi itu benar. Kalau kita mengakses website itu kita butuh browser, bisa gunakan Opera, Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, dan lain sebagainya. Kita masukkan alamat websitenya, tampilannya nanti akan berbeda dengan yang muncul di sebuah aplikasi. Contohnya kan Google Classroom bisa diakses di website dan juga bisa diakses dari aplikasi di Google Classroom-nya yang harus diinstal dari App Store, kemudian dari Play Store, dan lain sebagainya. Nah, tadi jawaban Wisman sudah tepat. Jadi, karena si Google Classroom ini kan sama mahasiswa diaksesnya bisa dari dua tempat, dari sebuah website ataupun dari aplikasi, makanya harus ada metode yang dapat mengcover, mengukur kualitas website tersebut. Karena tampilan di website yang diakses dari browser dengan tampilan website dalam sebuah aplikasi itu akan berbeda. Dan user interface-nya juga akan berbeda, sehingga pengukuran kualitasnya juga akan berbeda. Nah, inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa menggunakan metode WebQual 4, karena selain bisa mengukur kualitas website, dia juga bisa mengukur kualitas aplikasi, sehingga tepat untuk kasus yang akan kita bahas dari praktikumnya hari ini. Nah, untuk itu, kita gunakan metode WebQual 4 untuk menyusun kuesionernya. Kemudian metode WebQual 4, kalau Anda kaji dari berbagai referensi, secara umum itu sebenarnya hanya ada 3 dimensi, yaitu usability atau kegunaannya, kemudian kualitas informasi, dan kualitas layanan interaksi. Jadi ketika Anda memutuskan metode apa yang tepat pada sebuah kasus yang ingin Anda teliti, nanti mungkin akan Anda sangat rasakan ketika mata kuliah kerja praktek ya, di situ ada survei, harus membuat kuesioner dan lain sebagainya, kemudian skripsi kalau topiknya ada pengujian hipotesis dan lain sebagainya. Nah, nanti Anda harus mengkaji referensi mana yang menjadi acuan utama untuk menyusun kuesioner yang ingin Anda susun. Kalau di sini, ini dikaji dari beberapa penelitian, misalnya Sastika 2016, kemudian Sepuluh 2016, dan lain sebagainya. Ternyata secara umum katanya hanya di 3 dimensi, tapi ternyata ada satu referensi baru di tahun 2020 itu, tahun 2013 ya maksudnya. Katanya selain 3 dimensi ini ada satu hal lagi yang mempengaruhi kualitas website, yang mempengaruhi tingkat kepuasan user maksud saya. Jadi selain kegunaannya, selain kualitas informasinya, selain kualitas interaksi layanannya, ternyata tampilan websitenya atau tampilan aplikasinya itu berpengaruh terhadap tingkat kepuasan user. Dan ini memang sering kita rasakan ketika websitenya misalnya hanya hitam putih walaupun informasinya lengkap, kemudian interaksi layanannya bagus, kemudian kegunaannya sesuai dengan kepentingannya, tapi ketika tampilannya ini dirasa misalnya membosankan, kemudian tidak menarik, tulisannya ini tidak menarik, maksudnya tidak enak dilihat, enak dipandang, dan lain sebagainya, maka tingkat kepuasan usernya itu juga akan menurun. Misalnya ketika Anda ya, salah satu contohnya ketika Anda akses e-commerce ya, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya, kemudian bandwidth internetnya lagi turun, kan biasanya tampilannya itu berubah, disesuaikan dengan bandwidth-nya, dan itu tampilannya itu menjadi kurang menarik. Nah, itulah salah satu alasan kualitas antarmuka pengguna itu dijadikan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas website dan yang mempengaruhi tingkat kepuasan user. Nah, pada penelitian ini jadi ada 4 variabel laten yang dilibatkan. Yang pertama adalah kualitas informasi, kualitas layanan interaksi, kemudian kualitas antarmuka pengguna, dan kegunaan atau usability.
Kemudian di penelitian ini selain nanti yang kita praktikumkan menggunakan PLSM, statistika deskriptifnya sudah lebih dulu kita praktikumkan di awal, yaitu menggunakan pivot tabel, pivot chart, statistika deskriptif, data analysis ya di Excel-nya. Nah, tahapan dalam mengolah PLSM-nya yang akan kita laksanakan nanti sebelum masuk ke Smart PLS-nya. Yang pertama adalah spesifikasi model, model spesifikasi. Model spesifikasi dibentuk, kemudian ada estimasi parameter. Kemudian estimasi parameter sudah dibentuk, nanti ada evaluasi model pengukuran. Evaluasi model pengukuran. Kemudian ada evaluasi model struktural yang terakhir. Jadi ada 4 tahap nanti dalam mengolah data menggunakan analisis PLSM di dalam Smart PLS. Model spesifikasi itu kita membentuk PET diagram yang tadi secara sepintas saya tunjukkan ada arah panah terhadap indikatornya, kemudian kualitas informasi dan hipotesisnya terhadap tingkat kepuasan user dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika model spesifikasi ini sudah dibentuk, nanti jalur-jalur ini akan memiliki nilai. Nanti notasinya adalah L, kemudian untuk hubungan hipotesis dia menggunakan rho dan lain sebagainya. Nilai-nilai ini harus kita cari melalui sebuah estimasi parameter. Jadi perhitungan nilainya ada di estimasi parameter. Kemudian setelah parameter-parameter atau nilai-nilai jalurnya ini diprediksi atau diestimasi, harus dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Jadi pengujian validitas dan reliabilitas di dalam PLSM ini berbeda dengan pengujian validitas dan reliabilitas yang menggunakan R software, tapi fungsinya sama. Jadi kalau Anda mengolah data menggunakan PLSM itu, uji validitas dan reliabilitasnya tidak perlu menggunakan R software, karena di dalam tahapan PLSM itu sudah masuk ke dalam evaluasi model pengukuran. Jadi yang ini adalah uji validitas dan reliabilitasnya, item-item pertanyaan ketika menggunakan PLSM. Nah, ketika data item-item pertanyaan atau indikatornya sudah dinyatakan reliable dan valid, langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis, yaitu menggunakan evaluasi model struktural. Nanti di evaluasi model struktural akan muncul nilai T hitung, sama seperti di pengujian hipotesis. Kemudian nilai p-value juga sama. Jadi T hitung muncul, p-value sama, kemudian nanti besar pengaruhnya juga muncul. Nah, itu adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan. Nah, sebelum kita masuk ke Smart PLS-nya, kita harus membentuk PET diagram yang nanti akan digambarkan di Smart PLS-nya seperti apa. Jadi ini adalah indikator-indikatornya. Tadi kan ada kualitas informasi, Anda berikan dulu notasi KI1, KI2, KI3, dan seterusnya. Kemudian kualitas interaksi layanan, usability, dan tingkat kepuasannya. Nah, ini yang dimaksud dengan PET diagram. Jadi, PET diagram itu menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan indikatornya dan hubungan antar variabel latennya. Hubungan antara variabel laten dengan indikatornya disebut model pengukuran. Ini model pengukuran untuk kualitas informasi. Kemudian model pengukuran untuk kualitas interaksi layanan. Kemudian model pengukuran untuk kualitas antarmuka pengguna. Kemudian model pengukuran untuk usability dan model pengukuran untuk tingkat kepuasan. Nah, di dalam model pengukuran ini nanti ada pengujian validitas dan reliabilitas. Sehingga nanti diperlukan nilai-nilai hubungannya di sini yang dituliskan dengan notasi L atau outer loading namanya. Kemudian pengujian hipotesisnya itu digambarkan dengan hubungan antara variabel latennya, bulat, yang bulat-bulat ini. Jadi kualitas informasi hipotesisnya katanya berpengaruh terhadap tingkat kepuasan user, besar hubungannya, notasinya adalah rho. Kualitas interaksi layanan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan user, notasinya adalah rho juga, dan seterusnya. Nah, Anda harus bedakan ya, tanda kotak
dan bulat di sini itu ada artinya. Jadi tidak sembarangan Anda buat gambar pet diagramnya bulat itu untuk indikator, misalnya di sini Anda gunakannya bulat itu tidak tepat karena tanda bulat itu menyatakan variabel latennya. Jadi hanya digunakan untuk variabel laten, sedangkan tanda kotak itu untuk indikatornya atau item pertanyaannya. Jadi tadi kan kualitas informasi itu ada 6 item pertanyaan, kualitas interaksi layanan ada 4 item pertanyaan, antar muka pengguna, dan seterusnya. Nah, inilah pet diagram yang akan kita gambarkan di dalam Smart PLS-nya. Jadi baru kita mulai ke Smart PLS-nya. Sebentar. Sebelum masuk ke Smart PLS-nya, data yang harus diimport ke dalam Smart PLS itu harus dalam bentuk format CSV. Jadi di dalam Excel-nya, Anda harus save ke dalam format CSV, berbeda dengan ketika Anda membuat format untuk diimport ke Art Software. Kalau diimport ke Art Software itu kan dalam bentuk TXT, tapi kalau untuk diimport ke dalam Smart PLS, itu harus dalam bentuk CSV. Sebentar saya tunjukkan. Jadi caranya sebenarnya sama, Anda masuk ke file save as, kemudian cari CSV atau ya. Nah ini, jadi tadi notasi-notasinya itu disesuaikan dengan yang kita bentuk untuk pet diagramnya KI1, KI2, KI3, dan seterusnya. Kemudian data di dalam Microsoft Excel ini, Anda harus save dalam format CSV. Caranya tinggal klik file di sini, sama seperti untuk save data yang akan diimport ke dalam Art Software. Kemudian pilih Save As. Pilih Save As, nanti akan muncul CSV, delimited.csv pilihannya. Di sini. Anda pilih ini, kemudian save, nanti baru kita import ke dalam Smart PLS-nya. Nah, itu cara untuk save data sebelum masuk ke Smart PLS-nya. Jadi, siapkan datanya, kemudian notasinya sama seperti yang ada di pet diagram yang kita bentuk, baru masuk ke Smart PLS-nya. Masuk Smart PLS-nya. Nah, ini adalah software Smart PLS ketika Anda sudah install. Nah, sebelum Anda menggunakan Smart PLS ini, pastikan lisensinya sudah aktif. Tadi lisensinya itu kan ada 2 pilihan. Anda bisa gunakan lisensi student dan lisensi pro. Yang pro bisa Anda beli di e-commerce. Beli di e-commerce. Tapi ka checklist itu otomatis. Oh, Zoom. Nah, Dia Jadi lisensinya bisa Anda beli di e-commerce, bisa di Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Atau bisa gunakan yang trial tadi. Catatannya, satu lisensi trial itu hanya berlaku untuk 1 orang, 1 email, kemudian 1 personal computer atau laptop. Kalau misalnya Anda coba, misalnya saya masukkan email yang lain, tetapi di komputer atau laptop yang pernah diinstal Smart PLS dan pernah dimasukkan lisensi, itu tetap tidak akan bisa, karena hanya diberikan 1 kali kesempatan untuk menggunakan trial. Nah, cara cek untuk lisensinya, Anda klik info di sini, kemudian pilih switch license. Sudah muncul ya? Nah, ini kalau yang ini kebetulan punya saya lisensinya sudah habis yang pro-nya. Jadi saya rubah dulu untuk sementara ke lisensi student. Jadi kalau Anda misalnya punya trial license, tinggal klik change license, kemudian pilih yang profesional, masukkan lisensi key-nya dengan catatan internetnya nyala dan stabil. Jadi kalau bandwidth-nya stabil,
itu insya Allah tidak ada masalah, tapi walaupun internetnya nyala tapi bandwidth-nya tidak stabil, biasanya harus diulang beberapa kali, karena ini sering kali terjadi ditemui oleh mahasiswa-mahasiswa atau kakak kelas Anda sebelumnya. Nah, kalau yang ingin menggunakan student, sama seperti saya, misalnya tinggal diklik yang students, kemudian nanti tinggal change license, continue, tunggu sampai selesai, dan dia akan sudah aktif. Namun kekurangannya untuk yang student ini, tadi saya sebutkan, jumlah respondennya hanya untuk 100 orang, jadi kalau Anda menggunakan Smart PLS untuk penyusunan skripsi, atau nanti di kerja praktek dan lain sebagainya, kemudian ukuran sampelnya itu lebih dari 100, mau tidak mau harus menggunakan yang Pro, karena yang student ini hanya untuk 100 responden. Kekurangan lainnya, outputnya itu tidak bisa diekspor ke Excel, tidak bisa diekspor ke R software, tidak bisa diekspor ke web. Jadi ketika Anda menyimpan outputnya itu harus pakai print screen yang ada di keyboard, PRTSC, yang ada di ujung kanan atas. Nah, oke, kita mulai ya. Jadi langkah pertama untuk analisis data menggunakan Smart PLS itu, kita import data. Cara import datanya itu Anda klik dulu yang new project di sini. Jadi ada new project di sini. Anda klik, kemudian nanti akan diminta untuk memasukkan nama projectnya. Ini nama projectnya bebas, boleh apa saja. Misalnya di sini saya tuliskan praktikum pertemuan 11. Ini bebas. Kemudian klik OK, nanti akan muncul di pinggir kiri sini. Nah, untuk import datanya Anda double klik yang tanda I atau information di sini. Double klik, nanti akan diminta untuk pilih data yang tadi sudah di-save dalam bentuk format CSV-nya. Ini Anda double klik, kemudian nanti cari tempat Anda menyimpan data yang akan diolahnya, misalnya yang ini tadi sudah disimpan dalam CSV-nya adalah yang ini. Ini bisa dirubah juga nama filenya. Misalnya praktikum. Kemudian klik OK. Nanti akan muncul 3 tab seperti ini. Jadi ada tab indicators, kemudian ada tab indicators correlations, ada tab raw file. Indicators ini untuk tampilan yang memunculkan atau memperlihatkan statistika deskriptif dari setiap item pertanyaan. Contohnya untuk KI1, item pertanyaan 1 ini, tidak ada yang missing value atau dijawab semua oleh responden, kemudian rata-ratanya adalah 3,854, mediannya adalah 4, jawaban yang minimumnya adalah 2, kemudian maksimumnya adalah 5, standar deviasinya, kurtosis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di tab yang kedua ada indicators correlations. Indicators correlation ini menjelaskan keeratan hubungan antar item pertanyaannya. Jadi, kalau Anda lihat di sini yang diagonal itu nilainya akan selalu 1. Kenapa selalu 1? Karena itu adalah besar keeratan terhadap dirinya sendiri. KI1 terhadap KI1. Kemudian KI2 terhadap KI2. Nilainya akan selalu 1 semua, besar keeratan hubungan terhadap dirinya sendiri. Nah, kemudian yang atasnya kenapa kosong? Karena yang atas itu sebenarnya nilainya sama dengan yang di bawah diagonal. Jadi, keeratan hubungan antara KI2 dengan KI1 itu adalah 0,347. Nah, di sini juga sebenarnya nilainya 0,347. Kemudian, keeratan hubungan antara item pertanyaan 3 dengan item pertanyaan 1 itu 0,304. Di sini juga seharusnya jawabannya 0, bukan seharusnya, kalau ditampilkan nilainya 0,304. Nah, itu adalah tab untuk indikator correlations. Kemudian yang raw file, kalau Anda diklik, ini muncul data mentahnya yang tadi kita import. Jadi data mentah yang kita import itu munculnya adalah di raw file. Baris pertama itu adalah judul, kemudian baris kedua adalah jawaban responden pertama terhadap semua item pertanyaan.
Jadi responden pertama itu menjawab 4 untuk item pertanyaan 1 dan menjawab 4 untuk item pertanyaan ke-25. Nah, itu adalah indikator correlation dan profile. Jadi ini akan selalu muncul ketika Anda baru import data. Nah, di atasnya itu ada indikatorsnya ada 25, sampel size-nya 89, kemudian missing values-nya adalah 0. Nah, di sini missing value-nya none, berarti kan 0. Formatnya adalah example, kemudian value quote none, kemudian delimiter semicolon ini default, kemudian encoding-nya ini nama default juga. Jadi yang harus Anda perhatikan adalah ini. 3 ini. Sample size, kemudian indicators, kemudian missing values. Nah, tadi tahap pertama untuk melakukan analisis PLSM menggunakan Smart PLS itu adalah model spesifikasi yang tadi pet diagram tadi. Cara menggambar pet diagramnya, Anda double klik di sini, di datanya. Di double klik, nanti akan muncul KI1, indikator-indikator sampai dengan indikator terakhir untuk tingkat kepuasan usernya. KI1, indikator terakhir tingkat kepuasan user. Nah, cara menggambarnya Anda tinggal drag sesuai dengan variabel latennya masing-masing. Jadi, untuk kualitas informasi tadi KI1 sampai dengan KI6. Klik di KI1, kemudian tekan Shift dan jangan dilepaskan sampai dengan klik KI6. Kemudian drag, ditarik, klik kanan dengan ditarik, lepaskan di sini, nanti akan muncul. Ini bisa ditarik, akan mengikuti. Nah, di sini dapat Anda lihat bahwa yang muncul itu namanya adalah latent variable one. Kita akan menyesuaikan dengan model spesifikasi yang dibentuk di PDF tadi. Jadi cara merubahnya tinggal di klik kanan, di yang bulatan merah ini, kemudian pilih rename, kemudian ganti yang atasnya saja, yang bawah itu akan mengikuti kualitas informasi. Oke, ini adalah model pengukuran untuk kualitas informasi namanya. Kemudian kita bentuk model pengukuran untuk kualitas interaksi layanan selanjutnya. Kualitas interaksi layanan, diklik sampai dengan kualitas interaksi layanan ke-10, di-drag lagi, ditarik. Sini, kemudian klik kanan lagi, rubah lagi namanya menjadi kualitas interaksi layanan. Klik OK. Kemudian KMP, kualitas antarmuka pengguna, kita drag lagi juga sampai dengan selesai. Lakukan hal yang sama. KMP 11 sampai dengan KMP 17. Kemudian ditarik. 11-nya belum terbawah. KMP 11 sampai KMP 17. Lepaskan, kemudian klik kanan lagi, rubah namanya. Kualitas antarmuka pengguna. Ini model pengukuran untuk KMP. Kemudian usability, dari usability 18 sampai dengan 24. Sama seperti tadi, caranya diklik U18, kemudian tekan Shift sampai dengan U24, kemudian di drag. Klik kanan lagi, rubah menjadi usability. Kemudian yang terakhir adalah tingkat kepuasan yang hanya ada satu indikator atau satu item, tinggal di drag. Rubah lagi. Tingkat kepuasan user. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oh tidak, kita lanjutkan ya. Jadi kita memiliki 5 model pengukuran. Yang pertama model pengukuran untuk kualitas informasi, kemudian model pengukuran untuk kualitas interaksi layanan, kemudian model pengukuran untuk kualitas antarmuka pengguna,
model pengukuran untuk usability, dan model pengukuran untuk tingkat kepuasan user. Nah, 5 model pengukuran ini nanti akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Jadi, kita harus memastikan bahwa setiap item pertanyaan di sini atau indikator di sini itu valid dan reliable sebelum masuk ke pengujian hipotesisnya. Nah, caranya sebelum masuk ke evaluasi model pengukuran, kita harus membentuk dulu model strukturalnya, tadi hipotesis yang ingin diujinya. Nah, sebelumnya agar model pengukuran ini lebih enak dilihat, misalnya nanti sama dengan yang kita bentuk di dalam PDF tadi, indikator ini bisa letaknya diubah-ubah. Caranya tinggal di klik kanan di sini, kemudian nanti ada pilihan Aligns Indicators Top, kemudian Aligns Indicators Left, Aligns Indicators Bottom, dan Aligns Indicators Right. Top itu ke atas, left ke kiri, bottom ke bawah, dan right ke kanan. Jadi kalau yang KMP ini saya ingin letakkannya di atas indikatornya, tinggal diklik, nanti akan berubah. Jadi tinggal dirapihkan saja sesuai dengan yang diinginkan, nanti dia akan mengikuti. Kemudian untuk usability saya ingin rubah ke bawah, jadi klik kanan, kemudian pilih bottom, nanti dia akan berubah ke bawah. Kemudian yang tingkat kepuasan user saya ingin rubah ke sebelah kanan, tinggal diklik kanan, kemudian pilih Align Indicators Right. Nah, selanjutnya tadi hipotesisnya ada 4, kualitas informasi berpengaruh terhadap tingkat kepuasan user, kualitas interaksi layanan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan user, usability berpengaruh terhadap tingkat kepuasan user, kemudian kualitas antarmuka pengguna berpengaruh terhadap tingkat kepuasan user. Caranya, membentuk jalurnya adalah gunakan connect di sini, connect. Jadi tinggal diklik. Kemudian klik yang pertamanya itu dari variabel laten yang berpengaruhnya atau yang mempengaruhinya, bukan yang dipengaruhi. Kualitas informasi klik, kemudian tarik ke tingkat kepuasan user. Kualitas interaksi layanan tarik ke tingkat kepuasan user. Usability tarik ke tingkat kepuasan user, dan kualitas antarmuka pengguna tarik ke tingkat kepuasan user nanti akan berubah menjadi biru. Nah, ini namanya adalah model spesifikasi di dalam Smart PLS. Tidak lengkap dengan notasinya karena nanti akan muncul langsung angkanya. Jadi, ini namanya model spesifikasi. Kemudian, kalau Anda ingin pindahkan model spesifikasi ini ke dalam Word atau Anda save, nanti tugas praktikum ya, tugas terstruktur keempat yang individu hari ini yang harus dikerjakan secara individual masing-masing, outputnya harus di-save. Cara save-nya untuk yang pertama ya, yang ini tinggal Anda klik kanan, kemudian nanti export as image to file. Kalau Anda pilih export as image to file, nanti akan disimpan ke dalam bentuk PNG. Nanti tinggal dikopikan ke dalam Word. Yang satunya juga sama, export to clipboard juga sama. Nah, selanjutnya tadi kan di dalam model spesifikasi di sini ada parameter L, outer loading ini juga L, ini juga L yang dibutuhkan untuk menguji validitas dan reliabilitas. Nilainya harus kita estimasi. Estimasinya menggunakan algoritma partial least square structural equation modeling atau PLSM. Caranya Anda klik calculate di sini. Kemudian pilih PLS algorithm. Pilih PLS algorithm. Kemudian nanti akan muncul tab seperti ini. Akan muncul tab seperti ini. Pastikan waiting sim-nya adalah path. Kemudian maksimum iterations-nya adalah 300. Kemudian stop criterion change-nya. Yang ini bisa 5, bisa 7. Boleh terserah Anda. Kalau di sini saya gunakan yang default yaitu 7. Jadi tidak ada yang dirubah, tinggal diklik Start Calculations. Klik Start Calculation, tunggu sampai selesai. Nanti akan muncul output nilai-nilai parameter yang tadi ada di dalam model spesifikasi. Nah, sebelum saya bahas ke evaluasi model pengukurannya, hasil estimasi parameternya Anda klik tab yang pad diagramnya. Tab yang ini. Atau bisa klik tab yang ini. Bisa yang mana saja. Diklik tab ini, nanti akan muncul angkanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan estimasi parameter.
Jadi nilai-nilai yang muncul di sini itu dihasilkan dari proses iterasi menggunakan algoritma PLSM, makanya disebut sebagai Partial Discrete Structural Equation Modeling. Jadi ini adalah nilai yang tadi ditulis dalam bentuk notasi L, atau namanya adalah outer loading, yang nanti digunakan untuk pengujian validitas dan reliabilitas. Jadi nanti kita harus melihat model pengukuran yang ini, item mana saja yang sudah valid dan reliable, kemudian kualitas informasi mana saja yang sudah valid dan reliable, kualitas interaksi layanan mana saja yang sudah valid dan reliable, kemudian usability juga sama. Untuk tingkat kepuasan tidak perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas karena hanya ada satu item pertanyaan. Caranya untuk menguji validitas dan reliabilitas atau evaluasi model pengukuran, Anda klik yang PLS algorithm dan number 1 yang ini, kemudian klik Construct Reliability and Validity. Jadi Anda klik ini, nanti akan muncul nilai yang dibutuhkan untuk uji reliabilitas sebelum masuk ke validitas. Nah, mungkin Anda yang sudah baca atau sudah menyelesaikan materi di minggu lalu masih ingat bahwa untuk evaluasi model pengukuran kriterianya adalah menggunakan composite reliability, yang ini nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0,708. Kemudian yang variance ekstraknya itu harus lebih besar dari 0,5. Minimal 0,5. Nah, Anda bisa melihat bahwa di sini ada angka yang berwarna hijau, ada angka yang berwarna merah. Angka yang berwarna hijau itu memberitahu ke kita bahwa nilainya sudah melebihi batas minimalnya, yaitu sudah melebihi nilai 0,708. Dapat dilihat di sini misalnya variabel kualitas antarmuka pengguna yang variabel laten pertama, tingkat reliabilitas untuk composite reliability-nya di sini 0,875. Sudah lebih dari 0,708 sehingga dapat dikatakan reliable menurut composite reliability. Tapi perhatikan juga nilai AVE-nya. AVE-nya harus lebih dari 0,5. Kebetulan di sini kualitas antarmuka itu sudah lebih dari 0,5. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah yang berwarna merah ini. Yang berwarna merah ini artinya belum cukup reliabilitasnya karena dia masih lebih kecil dari 0,5. Nah, masih ingat ya di pertemuan kedua pada saat membahas pengujian validitas dan reliabilitas, saya sebutkan bahwa variabel yang reliable itu tidak pasti valid, tapi kalau yang valid pasti reliable. Jadi di sini misalnya berdasar komposit dia reliable, sudah reliable, tapi nanti validitasnya belum tentu. Kecuali kalau diperiksa sudah valid, dia pasti reliable. Nah, yang menjadi perhatian utamanya adalah variabel laten untuk kualitas informasi di sini nilai AVE-nya masih lebih kecil dari 0,5, sehingga reliabilitasnya juga belum cukup. Nah, untuk melihat apakah indikator-indikatornya itu sudah valid atau tidak, agar reliabilitas ini dapat dipastikan memang cukup, Anda klik outer loading di sini. Pilih yang outer loading, kemudian nanti akan muncul nilai-nilai loading faktor yang ada notasinya L di pad diagram tadi. Nah, ini dapat dilihat KMP. Untuk KMP, ada 3 indikator yang masih berwarna merah. Untuk outer loading sama kriterianya dengan composite reliability. Jadi dia harus lebih besar atau sama dengan 0,708. Jadi yang nilainya masih merah itu dia masih lebih kecil dari 0,708. Jadi Anda tidak perlu melihat satu persatu, cukup lihat yang berwarna merah di sini.
Yang berwarna merah berarti dia belum valid. Nah, KMP 11, kemudian KMP 14, kemudian KMP 17, KI 1 dan sampai dengan KI 3. Kemudian Anda cari juga sampai dengan usability-nya. Nah, di sini kualitas interaksi layanan ada di item 7, dia belum valid, kemudian usability itu 20 dan 21. Nah, karena ada indikator-indikator yang belum valid, artinya kita belum bisa melakukan pengujian hipotesis. Nah, langkah selanjutnya adalah spesifikasi model. Jadi modelnya harus dirubah dengan membuang indikator-indikator yang tidak valid. Dengan catatan, ketika kita menghilangkan atau membuang indikator-indikator yang tidak valid ini, nilai composite reliability di sini dan AVE-nya meningkat. Jadi ketika Anda menghilangkan indikator tetapi malah menyebabkan composite reliability dan AVE-nya menurun, itu artinya si indikator yang dihilangkan itu harus dimunculkan kembali karena menghilangkan informasi. Nah, sebelum dilakukan respesifikasi model, tadi sudah saya ingatkan bahwa karena lisensi yang digunakannya ini adalah student, jadi kita tidak bisa mengekspor atau menyimpan nilai-nilai yang dibutuhkan di sini ke dalam Excel. Nah, ini ada export Excel, export to web, export to R. Maka mau tidak mau Anda harus gunakan print screen saja, kemudian Anda pindahkan ke dalam Word. Jadi Anda tekan print screen di keyboard, kemudian pindahkan dulu ke Word. Sebelum dilakukan respesifikasi modelnya. Nanti untuk, contohnya untuk pengumpulan tugas, praktikum, dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda paksa juga diklik export to Excel, di sini fiturnya tidak aktif atau not available katanya. Karena lisensinya tadi lisensi student. Nah, itu adalah kekurangan dari lisensi student. Selain hanya 100, dia juga tidak bisa diekspor ke Excel. Kalau diekspor ke Excel, kalau yang Pro, kalau kita ekspor ke Excel, nanti semua nilai yang ada di sini itu akan muncul di Excel-nya. Jadi sudah lengkap, tidak perlu di print screen satu per satu. Kita lanjutkan untuk respesifikasi modelnya, karena saya tidak mungkin sekarang melakukan print screen, saya akan buat project baru saja untuk respesifikasi modelnya. Jadi agar si ininya tidak hilang, jadi kalau Anda hilangkan misalnya yang ini, kenapa nggak dihilangin aja di sini? Nanti nilai PLS algoritmnya akan hilang, dan kita tidak akan mengetahui overloading mana saja yang harus dihapusnya. Sehingga mau tidak mau, supaya lebih cepat ya, saya buat dulu new project, kemudian import lagi datanya. Import lagi datanya. Seperti tadi, sama. Kemudian buat lagi nah, ini tampilannya sama. Kemudian buat lagi model spesifikasinya. Jadi di double klik yang ini, nanti akan muncul halaman kosong lagi untuk respesifikasi model. Tapi tidak semua data dilibatkan karena ada beberapa yang harus dihilangkan. Yang pertama untuk kualitas informasi, ini dapat diperhatikan di sini, yang harus dihilangkan itu yang berwarna merah, yaitu KI 1, KI 2, dan KI 3. Jadi tinggal diklik lagi, KI 1, KI 2, KI 3 dihilangkan, berarti hanya KI 4, KI 5, dan KI 6. Di drag. Kalau sudah di drag, rubah lagi. Informasi, kemudian yang kualitas interaksi layanan, periksa lagi, tadi yang harus dihapusnya adalah KI 7, yang ini. Jadi yang tidak dilibatkannya KI 7, KIL 7, 8, 9, 10 saja. Di drag. Kualitas interaksi layanan.
Kemudian KMP. Periksa lagi KMP yang harus dihapusnya. Apa saja? KMP 11, kemudian KMP 14, dan KMP 17. KMP 12, kemudian 13, kemudian 15, dan 16. Di drag. Kemudian rubah kembali namanya. Kemudian usability, periksa lagi yang harus dihapusnya. Usability itu usability 20 dan 21. Jadi 18, kemudian 19, 22 sampai dengan 24, 23 dan 24. Di drag lagi. Kemudian yang terakhir tingkat kepuasannya. Ini diatur ulang lagi seperti tadi ya. Diatur ulang, kemudian bentuk lagi model strukturalnya atau untuk pengujian hipotesisnya. Alright. Kemudian connect lagi untuk pengujian hipotesisnya. Lakukan pengujian validitas dan reliabilitas lagi. Caranya sama seperti tadi, ke calculate. Kemudian pilih PLS algorithm, gunakan yang default, kemudian start calculations. Oke, ini muncul lagi. Jadi periksa lagi di construct reliability-nya. Nilai komposit dan AV-nya apakah sudah hijau semua dan sudah melebihi dari nilai komposit reliability yang awal. Nah, ini ternyata sudah hijau semua. Kemudian ketika sudah hijau semua, ini artinya kan sudah reliable. Anda bandingkan dulu nilai-nilainya apakah meningkat atau tidak dengan yang model awal. Yang model awal, untuk kualitas antar muka pengguna dia 0,875 awalnya, kemudian variance ekstraknya 0,505. Anda periksa, ternyata meningkat dari 875 menjadi 885, kemudian AV-nya juga 0,658, meningkat dari 0,5. Sehingga dapat digunakanlah model ini. Tapi pastikan dulu memang semuanya sudah valid. Memastikannya kembali ke outer loading. Jadi Anda klik lagi yang outer loading-nya. Outer loading yang ini, diklik. Periksa lagi apakah semuanya sudah hijau semua atau tidak. Ternyata sudah hijau, artinya ini sudah valid dan reliable. Jadi model, spesifikasi model di sini sudah valid semua dan sudah reliable. Baru bisa kita gunakan untuk pengujian hipotesis atau namanya evaluasi model struktural. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada kia. Jarmpling. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke evaluasi model struktural. Di sini kembali ke spesifikasi model ya, yang hasil estimasi parameternya. Nilai-nilai di sini sudah valid dan reliable. Kemudian kalau Anda ingin lebih jelas, nilai ini adalah nilai raw yang muncul di dalam model spesifikasi di PDF. Ini adalah raw-nya. Kemudian nilai tengah di sini adalah koefisien determinasi besar pengaruh secara keseluruhannya.
Jadi besar pengaruh kualitas antarmuka pengguna, kemudian kualitas informasi, kualitas interaksi layanan, dan usability terhadap tingkat kepuasan user secara bersamanya adalah 0,521. Tapi secara masing-masingnya nanti ada di pengujian hipotesis. Jadi kalau ini adalah besar pengaruh secara bersamanya. 0,52 ini adalah besar pengaruh secara bersamanya. Nah, biasanya ini diperlukan untuk kebutuhan maintenance. Misalnya, kalau pengaruhnya secara bersama, mana yang harus diprioritaskan dalam peningkatan layanannya, dalam perbaikannya, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis yang memunculkan atau menampilkan besar pengaruh secara masing-masingnya. Nah, kita lanjutkan untuk pengujian hipotesisnya, kembali lagi ke calculate yang ini, tapi yang dipilihnya adalah yang bootstrap. Pilih bootstrapping. Di sini Anda pilih bootstrapping, kemudian subsampelnya dirubah menjadi 5.000, kemudian amount of results-nya, pastikan dia basic bootstrapping, bukan yang complete, yang basicnya saja yang digunakan. Kemudian yang ini bias corrected and accelerated bootstrap, bukan yang percentile dan bukan yang studentized. Kemudian test type-nya, masih ingat ya, pengujian hipotesis itu ada satu pihak dan dua pihak. Nah, di sini one-tailed itu satu pihak, two-tailed itu dua pihak. Two-tailed itu kalau hak satunya tanda tidak sama dengan. Nah, karena kita di sini berbicaranya berpengaruh atau tidak, maka digunakan two-tailed. Kemudian significant levels-nya 0,05. Saya gunakannya 5%. Kalau Anda gunakan 1%, tinggal dirubah menjadi 0,01. Nah, nanti kalau sudah dirubah, diklik Start Calculations, kemudian tunggu sampai dengan bootstrap-nya selesai. Kalau sudah selesai, nanti akan muncul tab bootstrapping, di mana di dalamnya ada kualitas antarmuka pengguna. Ini adalah hipotesis-hipotesisnya, hipotesis 1, hipotesis 2, 3, dan 4. Kemudian original sampel, ini adalah besar pengaruhnya. Kemudian sampel mean itu adalah rata-rata dari subsampel yang hasil bootstrap-nya, standar deviasi juga sama. Nah, yang sama seperti muncul di R software untuk pengujian hipotesis adalah nilai T statistik dan p-value. Jadi Anda harus bandingkan masing-masing dengan kriterianya. Kriterianya sama seperti di R software, jadi T statistik di sini kalau menggunakan alfa 5%, nilainya harus lebih besar dari 1,64. Harus lebih besar. Tapi kalau menggunakan alfa 1%, nilainya harus lebih besar dari 1,96. Kemudian p-values-nya ini dibandingkan dengan alfa per 2 harus lebih kecil dari 0,025. Nah, perhatikan hipotesis pertama. Hipotesis pertama itu menyatakan katanya, ini hipotesis 1 ya, kualitas antarmuka pengguna itu berpengaruh terhadap tingkat kepuasan user katanya. Lihat di statistiknya di sini 1,470 bandingkan dengan critical view-nya, critical point-nya. Ternyata dia lebih kecil. Kemudian p-values-nya 0,142. Ternyata dia lebih besar. Artinya pernyataan ini ditolak. Pernyataan ini ditolak, artinya kualitas antarmuka pengguna tidak berpengaruh terhadap tingkat kepuasan user. Kemudian, perhatikan hipotesis yang kedua, kualitas informasi berpengaruh terhadap tingkat kepuasan user. Bandingkan nilai T-nya 0,091 jauh lebih kecil dari 1,64 dan
p-value-nya jauh lebih besar dari 0,02 sehingga pernyataan ini tidak diterima. Artinya kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepuasan user. Kemudian, hipotesis yang ketiga, kualitas interaksi layanan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan user. Perhatikan T di sini. Bandingkan dengan 1,64. Dia jauh lebih kecil, kemudian p-value-nya jauh lebih besar. Artinya pernyataan ini juga ditolak. Sehingga kualitas interaksi layanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepuasan user. Nah, kemudian yang terakhir, usability berpengaruh terhadap tingkat kepuasan user. Perhatikan di sini, T-nya 6,052, jauh lebih besar. Kemudian p-value-nya jauh lebih kecil, sehingga pernyataan ini yang diterima. Artinya usability berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepuasan user. Nah, selain membandingkan secara langsung, Anda juga bisa melihat warna hijau dan warna merah di p-values. Yang merah berarti pernyataan ini tidak diterima, kalau yang hijau berarti pernyataan ini diterima. Nah, jadi dari keempat faktor atau keempat variabel yang dihipotesiskan bahwa berpengaruh terhadap tingkat kepuasan user, yang berpengaruh secara signifikannya hanya variabel usability atau kegunaannya saja. Makanya ketika nanti Anda hasil pengujian hipotesis direkomendasikan ke lembaga, yang diprioritaskan untuk dilakukan peningkatan pelayanan, perbaikan itu adalah faktor usability-nya, karena dia berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepuasan user. Kemudian kalau ditanya berapa besar pengaruhnya, dijawabnya di sini. Besar pengaruhnya adalah 0,707. Sedangkan yang lain, karena memang tidak signifikan, besar pengaruhnya itu sangat kecil, yaitu 0,149, 0,611, minus 0,155. Jadi ketika hasil pengujian hipotesis ini Anda gunakan untuk rekomendasi perbaikan atau maintenance kepada lembaga, yang diprioritaskannya adalah faktor usability untuk peningkatan dan perbaikan yang secara harus cepat-cepat diperbaiki dan lain sebagainya, tanpa mengesampingkan yang ini. Yang ini walaupun tidak berpengaruh secara signifikan secara masing-masingnya, tapi tadi kan pengaruh secara bersamanya 0,5. Jadi yang harus diperhatikannya adalah usability dengan besar pengaruh adalah 0,707. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Ya, Wisman? Ibu mohon maaf, tadi kan Wisman telat ikut Zoom. Ya. Barangkali Zoom-nya di-record, nanti boleh minta videonya. Ya, nanti di-share di e-learning-nya. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, itu adalah praktikum yang disampaikan hari ini. Sebelum saya tutup, nanti ingin menjelaskan untuk jadwal kuis minggu depan. Minggu depan itu ada jadwal kuis lagi yang kedua. Jadi tugasnya itu ada tugas terstruktur 4 individu, kemudian ada tugas yang secara berkelompok untuk kuisnya, seperti yang sudah disampaikan di e-learning, sama seperti pada kuis pertama. Nah, penjelasannya sebentar. Soal kuisnya sudah ada di e-learning ya. Ini saya jelaskan lebih detail lagi untuk mengingatkan kembali saja. Jadi kuisnya sama seperti kuis pertama dulu, presentasi secara berkelompok, satu kelompoknya maksimal 4 orang, kemudian kelompoknya boleh sama dengan kelompok di
kuis pertama atau boleh berubah. Kemudian presentasinya nanti kita lakukan melalui Zoom meeting lagi. Kemudian file jawaban atau presentasinya dikumpulkan hanya melalui perwakilan saja, melalui username salah satu perwakilan kelompok dan paling lambat 1 hari sebelum jadwal. Jadi ke minggu depan Selasa ya, hari Senin malamnya jam 12 malam itu maksimal sudah dikumpulkan. Yang dikumpulkannya sama seperti dulu file PPT-nya dalam bentuk PDF, jangan lupa dilengkapi dengan nama lengkap, NIM dan anggota kelompoknya, serta artikel ilmiah yang dianalisisnya. Kemudian aturan presentasinya sama, hanya waktunya hanya 10 menit untuk mengefisienkan waktu karena menggunakan Zoom. Nanti semua kelompok presentasi dulu lagi semuanya, sesi tanya jawabnya di akhir. Urutan kelompoknya sama, diacak, dan lain sebagainya. Poin penilaiannya juga masih sama. Nah, kemudian yang harus dilakukannya juga mirip seperti kuis pertama. Jadi Anda analisis atau evaluasi sebuah artikel ilmiah, tapi analisisnya wajib partial least square structural equation modeling. Jadi dari artikel ilmiah dia mengolah datanya wajib menggunakan partial least square structural equation modeling yang harus dievaluasinya. Kalau di kuis pertama kan itu boleh apa saja. Yang penting di bidang teknik informatika, tapi kalau di kuis kedua ini, analisis yang digunakan di dalam artikel ilmiahnya adalah partial least square structural equation modeling, dan bidangnya masih sama di bidang teknik informatika. Kemudian setiap artikel ilmiah antar kelompoknya tidak boleh ada yang sama antar kelompok. Boleh dicari di salah satu link di sini seperti biasa, yang paling mudah itu ada di Google Scholar, dan lain sebagainya. Kemudian yang harus Anda presentasikan, yang harus Anda lakukan evaluasinya adalah ketepatan tujuan penelitian dengan populasi targetnya, kemudian penentuan ukuran samplingnya, kemudian metode pembentukan kuesionernya dan skala pengukuran yang digunakannya, hipotesis penelitian atau hipotesis ujinya, tahapan analisis PLSM-nya. Jadi harus Anda presentasikan bagaimana si penulis di artikel ilmiah itu dalam membentuk model spesifikasinya, apakah berdasar memang sudah tepat sesuai dengan referensi yang dia gunakan atau tidak, kemudian estimasi parameter modelnya hasilnya seperti apa, evaluasi model pengukurannya hasilnya seperti apa, atau pengujian validitas dan reliabilitasnya, kemudian evaluasi model strukturalnya juga seperti apa. Kemudian penyusunan format PPT-nya itu tidak baku seperti di kuis pertama, tetapi berdasarkan kreativitas masing-masing kelompoknya saja. Jadi boleh bebas, asalkan nanti waktu presentasinya tidak melebihi waktu dari 10 menit tadi. Ada pertanyaan untuk tugas kuisnya? Kalau tidak ada, materinya, kalau yang di slide kan masih berbahasa Inggris, untuk membaca yang berbahasa Indonesia, misalnya yang berbahasa Inggris masih membingungkan bagi Anda, baca di modul praktikum dan modul biasanya modul 6 dan modul 7. Di modul 6, itu yang teori dasarnya, yang tadi saya jelaskan. Nah ini contoh yang tadi ya, ketika Anda mengevaluasi sebuah artikel kan tujuan penelitiannya apa, populasi targetnya, variabel penelitian, kemudian pembentukan kuesioner, dan lain sebagainya. Nah ini Anda bisa baca di modul 6, kemudian untuk tugas praktikum mandirinya, yang tugas individu, Anda bisa mengikuti langkah-langkah di video tutorial, atau nanti video ini juga saya share di e-learning. Kemudian bisa baca juga di modul praktikum 7 di halaman 108. Jadi bisa dibaca di sana langkah-langkahnya yang lebih jelas lainnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sebelum saya tutup, saya ingin menunjukkan laporan aktivitas Anda di e-learning sampai dengan hari ini ya, catatan sampai dengan hari ini, karena ada beberapa mahasiswa yang kelihatannya jarang aktif,
sehingga kehadiran yang terekamnya itu masih sangat kecil. Sedangkan kita sudah di pertemuan ke-11 dan salah satu syarat untuk mengikuti UAS-nya dari lembaga ya, itu adalah 75% kehadirannya. Sebentar saya tunjukkan. Nah, ini sudah tampil ya layarnya. Jadi yang Anda perhatikan itu yang berwarna hijau. Itu artinya sudah menyelesaikan materi, kemudian ada persentasenya, itu masuk ke persentase kehadirannya. Kemudian ada beberapa mahasiswa. Di sini Faris hadir nggak, Faris? Hadir ya? Hadir, Bu. Nah, Faris, kegiatan di e-learning-nya masih sangat kecil ya, dan ini tidak bisa diulang. Jadi, kehadirannya terekamnya masih 22%. Mungkin Anda buka course tapi tidak mengakses materi atau menyelesaikan materi dan videonya, jadi completion-nya tidak muncul checklist-nya. Jadi nanti untuk pertemuan ke depannya jangan sampai seperti ini karena kehadirannya masih sangat kecil. Ya. Iya, Bu. Kemudian Ramdan Purboyo ada nggak Ramdan? Ramdan dan Ridwan. Yang merah itu berarti belum menyelesaikan atau tidak menyelesaikan kegiatan atau aktivitas di e-learning-nya, tidak menyelesaikan materi dan juga tidak menyelesaikan videonya. Nah, ini Ramdan dan Ridwan. Ada nggak? Padahal akses terakhirnya Ramdan itu Kamis 2 Desember. Baru. Jadi selain laporan ke aktivitas Anda ya, sudah diselesaikan atau tidak, saya bisa melihat misalnya Anda mengakses materinya atau tidak, kemudian berapa kali Anda mengakses materinya, kapan terakhir Anda mengaksesnya, dan seterusnya. Jadi jangan sampai ada yang tidak peduli dengan aktivitas di e-learning-nya karena itu sangat penting terhadap kehadiran, di mana mungkin berpengaruh terhadap nilainya. Nilai kan aturan nilai sudah saya sampaikan di awal, kehadiran memang tidak berpengaruh secara signifikan, tapi bisa membantu kelulusan Anda karena itu nilai tambahnya. Kemudian jangan lupa lengkapi tugas, kemudian lengkapi kuisnya, dan lain sebagainya. Kalau kuis kan tidak bisa menyusul karena sudah presentasi, jadi yang harus dilengkapi itu tugas. Tugas bagi yang sampai saat ini misalnya tugas terstruktur itu belum dikerjakan, terstruktur 1, terstruktur 2, 3, sampai dengan nanti yang keempat belum dikerjakan, itu masih tetap bisa dikerjakan, masih bisa diupload walaupun batas pengumpulannya itu sudah melewati batas pengumpulan. Tapi tetap bisa dikumpulkan sebelum tugas dilaksanakan. Jadi silahkan dilengkapi bagi yang tugas-tugasnya belum dikerjakan walaupun batas waktunya itu sudah melewati, karena hanya yang membedakannya adalah nilainya. Di aturan di pertemuan awal kan sudah saya jelaskan bahwa yang terlambat itu nilainya bukan 100% tetapi 80% dari nilai yang sebenarnya. Jadi boleh tetap dikerjakan walaupun batas waktunya sudah melebihi. Nah, ini nanti tolong disampaikan mungkin yang tidak hadir kayak Ramdan ya. Ini sama sekali tidak menyelesaikan materinya di e-learning, baru 1%. Jangan sampai nanti mengalami kesulitan pada saat UAS-nya. Ini bukan untuk saya, tapi untuk diri Anda sendiri, untuk masing-masing sendiri, karena bukan untuk kepentingan saya hanya
bertanggung jawab untuk menyampaikan pendidikan, kemudian memastikan bahwa Anda disiplin mengikutinya, kemudian nanti juga hasilnya kan harus saya pertanggungjawabkan bukan hanya kepada lembaga, tetapi juga secara agama. Karena semua pekerjaan itu tidak hanya dituntut untuk bertanggung jawab kepada institusi, tapi kita juga harus bertanggung jawab kepada kepercayaan kita masing-masing. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Jadi jangan sampai, apalagi di masa pandemi ini ya, kemudian waktunya juga tidak dituntut untuk 1 hari selesai, tapi dalam waktu 1 minggu, tapi Anda masih malas-malasan, kemudian misalnya nanti malah ketika nilainya sudah keluar, boleh ada keringan atau tidak, saya ulangi lagi di mata kuliah saya tidak ada perbaikan nilai, kemudian tidak ada tugas pengganti dan lain sebagainya, karena penilaian itu harus sama rata dari semua mahasiswa. Jadi kalau ada mahasiswa, ini sering terjadi ya, bukan hanya yang sekarang misalnya belum menyelesaikan materi, sering terjadi saya temui mahasiswa, nilai baru keluar, baru tanya, Bu, ada perbaikan atau enggak? Padahal sudah saya selalu ingatkan dan selalu saya ulangi, tidak ada perbaikan nilai. Karena kalau saya kasih kesempatan 1 orang ini untuk mengganti 1 tugas agar nilainya menjadi baik, artinya saya zolim ke mahasiswa yang lainnya. Mahasiswa yang lain itu selama 1 semester melawan rasa malas, melawan rasa jenuh, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya, sedangkan dia misalnya ya, hanya membutuhkan 1 perbaikan nilai dan bisa lulus. Jadi bukan saya membenci, bukan saya dengan tega tidak memberikan kesempatan untuk perbaikan nilai, kesempatan untuk penggantian tugas dan lain-lainnya, tetapi ada tanggung jawab moral yang harus saya pertanggungjawabkan secara kepada mahasiswa yang lainnya, seperti itu. Karena sering terjadi ada yang mahasiswa sudah mengulang 2-3 kali, sikapnya tidak berubah, tiba-tiba misalnya orang terdekatnya datang menghubungi saya, minta keringanan dan lain sebagainya, padahal yang lain juga yang tidak lulus masih tetap mengulang, nanti saya yang dipertanyakan, kenapa Bu Reni misalnya ke mahasiswa itu diberikan kesempatan tetapi ke saya tidak. Jadi malah akan menjadi sesuatu yang panjang dan itu tidak baik. Oke, sampai di sini pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk tetap selalu melaksanakan kewajibannya, jangan sampai mengecewakan kedua orang tua. Saya akhiri, semoga selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.